Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Anak solih dan solihah, apa kabarnya? Insya Allah kita semua dalam keadaan baik dan kita semua dalam keadaan bahagia. Anak solih dan solihah, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Indah. Kita akan belajar tematik tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 1 dan 3. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, anak solih dan solihah, siapkan buku temanya, buku tema 1, dan juga alat tulisnya, pensil dan juga penghapus. Lanjut ya. Anak solih dan solihah, silahkan amati gambar yang ada di layar. Di lapangan, teman-teman Nina sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Bisa dilihat, ada yang bermain engklek, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain lompat tali, dan juga ada yang bermain bola. Mereka bermain setelah pulang sekolah, dan mereka bermain dengan rukun. Anak solih dan solihah pasti pernah melakukannya ya, bermain dengan rukun, dengan teman-teman, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian berilah tanda checklist atau tanda centang untuk menunjukkan sikap rukun pada gambar, sikap bermain yang rukun pada gambar. Oke, di sini sudah Ibu Indah bantu. Anak solih dan solihah, silahkan checklist atau centang di buku temanya, halaman 55. Oke. Ada yang dicentang, ada yang gambar nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Bu, kenapa gambar 1, 4, dan 6 tidak dicentang? Oke, kita lihat. Di sini, saat yang gambar nomor 1, saat bermain layangan, ada temannya 1 yang tidak diajak. Kasihan ya. Jadi kalau main itu semuanya harus ikut, teman-temannya diajak, mainnya sama-sama, jadi nggak boleh ninggalin teman. Kalau kita lagi bermain, ada teman 1 yang nggak boleh diajak, itu nggak boleh diajak bermain, kita main sama-sama aja yuk. Teman yang itu nggak boleh diajak bermain, nah itu tidak boleh. Jadi kalau mau bermain semuanya harus diajak. Kemudian gambar yang nomor 4. Nah, di sini juga saat bermain ada yang bertengkar. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak rukun dalam bermain. Dan gambar yang terakhir. Ini gambar saat bermain engklek. Seharusnya ketika teman ada yang bermain, sedang bermain, kita harus mengantri di belakang, menunggu teman selesai bermain. Tapi di sini ada 1 anak laki-laki yang juga ikut bermain, tidak sabar untuk bermain juga. Ini menunjukkan tidak rukun dalam bermain. Oke, sudah dicentang ya. Nah, kemudian kita beralih ke halaman 56. Ada gambar dan percakapan. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ada percakapan antara Nina dan Sari. Kita baca sama-sama ya. Nina, Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Sari, ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nina, boleh saja Sar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Sari, tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah. Nina, tidak apa-apa Sar, aku punya bola bekel kok. Nah, di sini ada gambar di atas. Di sini Nina dan Sari mengajak semua temannya untuk bermain.
Mereka tidak memilih teman. Nina dan Sari selalu menjaga kerukunan. Ini artinya Nina dan Sari menjaga kerukunan. Kemudian, di dalam percakapan, bisa kita lihat ada kalimat yang Ibu Indah garis bawahi. Anak solih dan solihah bisa lihat ya. Kita baca sama-sama. Kalimat yang Ibu Indah garis bawahi, yang pertama, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Yang kedua, ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nah, teman-teman masih ingat kan, anak solih dan solihah? Kata ayo. Kata ayo adalah kata ajakan. Ya, benar. Kata ayo adalah salah satu kata ajakan. Kita pernah belajar ini di kelas 1. Anak solih dan solihah masih ingat ada 3 kata yang menunjukkan kalau dimasukkan ke dalam kalimat itu akan menjadi kalimat ajakan. Katanya apa saja? Ya, benar. Yang pertama, kata ayo. Yang kedua, kata mari. Dan yang ketiga, kata yuk. Kata ayo dan mari itu diletakkan di awal kalimat. Contohnya, ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Atau mari Nin, kita ajak teman yang lain. Kemudian, kata yuk itu diletakkan di akhir kalimat. Kita bermain, contohnya kita bermain bola bekel di teras rumahku yuk. Sar, kita bermain bola bekel di teras rumahku yuk. Nah, itu menunjukkan kalimat ajakan. Oke, baik. Anak solih dan solihah setelah melihat gambar ini, anak solih dan solihah bisa lihat halaman 57. Nah, anak solih dan solihah silahkan pindahkan kalimat ajakan ini di kolom yang sudah disediakan. Ayo mencari tahu. Oke. Nah, di dalam buku juga ada. Kita lihat. Ada kata ayo berdoa, ayo membaca, ayo mencari tahu, dan ayo menulis. Itu menunjukkan kalimat ajakan. Sebenarnya kalimat ajakan itu apa sih? Oke, kita lihat ya. Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seorang atau mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ya, benar. Jadi, kalimat ajakan itu digunakan untuk mengajak teman, contohnya teman, adik, kakak, orang tua untuk melakukan sesuatu. Baik. Kemudian anak solih dan solihah lihat halaman 58. Ayo mengamati. Nah, kita diajak untuk mengamati. Amatilah deretan gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Di sini kita lihat ada 3 gambar dan kita disuruh mengurutkan hingga menjadi sebuah cerita. Kira-kira gambar yang mana ya yang pertama untuk diceritakan? Oke, di sini sudah Ibu Indah juga bantu. Mana gambar yang pertama, mana gambar yang kedua, dan mana gambar yang ketiga. Oke, gambar yang pertama itu ada kalimat ajakan, Maria, ayo kita bermain boneka di rumahku. Aku ikut ya Nin, tapi aku ambil boneka di rumahku dulu. Nah, ini adalah awal mengajak dulu. Jadi kalau mau main, itu diajak dulu temannya. Mau main sama-sama ya, ngajak temannya dulu. Kemudian yang nomor 2, main sama-sama. Dan yang ketiga, ingat, setelah bermain bersama, mainannya dibereskan. Agar rumahnya atau terasnya tetap rapi dan bersih. Oke. Anak solih dan solihah, lihat halaman 59, ayo menulis. Nah, kita diajak untuk menulis lagi. Dia ada kolom ceritaku.
Anak solih dan soliha, kita lihat halaman 59. Ayo menulis. Nah, kita diajak untuk menulis. Di kolom yang berwarna kuning, itu ada ceritaku. Jadi, anak solih dan soliha, silahkan ceritakan kembali berdasarkan urutan yang sudah Ibu Indah bantu ke dalam kolom. Yang pertama, mana cerita yang pertama, urutan cerita yang pertama, urutan cerita yang kedua, dan urutan cerita yang ketiga. Oke. Udah ya? Oke, satu lagi. Anak solih dan solihah, lihat halaman 74. Ayo menulis. Membuat kalimat ajakan dalam bentuk teks percakapan. Buatlah percakapan antara Nina dan Sari. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Nina kepada Sari. Nina mengajak Sari untuk ikut menari. Nina mengatakan agar Sari mau menari di depan teman-teman. Nah, solih dan solihah, silahkan buat percakapan singkat. Singkat saja ya, jadi tidak usah panjang-panjang. Antara Nina dan Sari. Dan kemudian ditulis di kolom yang berwarna biru. Oke, itu saja yang bisa Ibu Indah sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan selamat belajar. Salam untuk ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.